Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ibu bapak jamaah Masjid Muhtadin ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahan rahmatnya, hidayahnya, sehat sempat amargi nek mboten sehat neng sempat berarti tidak mriki pripun Bu? Sakit gitu, gerah. Neng nek wonten tiyang ingkang sehat neng mboten sempat mriki. Nah, kata nggih. Diparingi sehat neng mboten kersa tindak masjid. Ya, alhamdulillah ingkang kaping kalih salawat serta salam mugi tansah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ibu bapak rahimakumullah, nuwun sewu niki kok fotone kok beda ngaten nggih. Nggih niki foto nek background biru niku tandane napa, Bu? Ini foto sekian tahun yang lalu nggih. Nggih nuwun sewu nupangaken. Nama kula Izzuddin Sobri, Ibu Bapak. Saya dari jurusan Gizi Poltekkes Komunikasi Yogyakarta. Tentuku pun tertulis di 2015 saya ambil diploma 3, diploma 4 saya lulus 2017. Saya lulus bulan Maret, bulan April, tanggal 1 April saya diterima bertugas di Puskesmas Sewon 2 Bantul. Jadi pun mboten remen nganggur ngaten. Sesasi nganggur terus alhamdulillah pikantuk damelan ten Puskesmas Sewon kalih. Wonten ing dalem menika kula didhawuhi sederek kula ing menika Mas Januri alhamdulillah saged sowan wonten ing ngarsa Ibu Bapak sedaya nyuwun ngapunten saestu. Ya kula didhawuhi lenggah ten menginggil nggih. Estu nyuwun kula ngapunten meminta kesediaan Ibu Bapak izinkan saya menyampaikan sedikit materi terkait dengan makanan halal dan thayyib, yaitu terkait dengan penyediaan daging kurban. Pekan lalu atau bulan ini katusipun sampun disampaikan terkait fikih kurban nggih Pak. Nggih, katusipun jenengan pun pirsa hewan kurban dikatakan halal kalau pripun Pak? Sehat. Terus napa lagi? Membaca basmalah sebelum disembelih. Terus sampun. Oh nggih, tidak cacat sehat tidak cacat tadi. Nah, nanti sekilas akan kita ulas ya di pada sore hari ini. Sedikit sebelum saya masuk ke materi saya ingin menyampaikan terkait dengan buku saku dari Kementerian Pertanian ya, terkait penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan pada saat berkurban. Ini spesifik. Kementerian Pertanian itu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian menyampaikan spesifik terkait dengan kurban ini, Bu. Jadi ada konsep asuh pada pangan asal hewan. Asuh niku napa? Mboten kok asuh kados mengasuh anak dan seterusnya, tapi ada singkatannya. A itu disampaikan dengan aman. Aman itu tidak mengandung bibit penyakit yang membahayakan manusia, sehat. Istilahnya sehat. Margi nopo? Margi beberapa waktu lalu ya kita diberikan info bahwa di Gunung Kidul ya, ada hewan ternak yang meninggal secara mendadak sudah dikubur terus digali lagi. Nah, ternyata setelah itu ada penyakit atau wabah yang muncul di sana. Nah, nanti ada infonya. Yang kedua sehat, S-nya sehat, memiliki unsur nutrisi yang seimbang bagi manusia. Jadi dia memiliki nutrisi yang baik.
Yang ketiga, U-nya adalah utuh, murni dan tidak tercampur dengan bagian dari hewan-hewan lain. Nek jenengan beleh sapi niku sing dibagi nggih sapi. Mboten dicampur kali kambing dan seterusnya. Yang H yang terakhir adalah halal, yaitu sesuai dengan syariat Islam. Kementerian Pertanian sudah menetapkan asup ini wajib. Halal ini juga menjadi bahasan kemarin ketika jenengan sami mengaji terkait dengan fikih. Fikih kurban termasuk hewan yang bisa digunakan sebagai hewan kurban. Termasuk ya, ciri-ciri hewan yang sehat itu yang pertama aktif bergerak. Ini kok saling menaiki barang niku pripun maksudnya gitu nggih. Nafsu makan baik ini dari Kementerian Pertanian ini kula mboten damel istilah yang mbak nggih. Ya, rambut dan bulu tidak kusam, cermin hidung basah, mata bersinar, mulut, hidung dan anus bersih. Nah, nanti ada gambarnya. Cara menilai hewan yang sehat dilihat dari sisi kanan, sisi kiri, depan dan belakang. Mintalah pedagang untuk menjalankan hewan dan disebut nek mundur niku biasanya ikan mampah, ditabuk ngaten saged mampah. Nek mboten nglantur mawon itu tanda-tanda hewan sakit. Periksa kaki dan kuku, coba beri makan dan cermin hidung bila kering. Cermin hidung pripun? Nah niki. Hidung yang normal dan basah nu ngaten niki. Mas nek nggih sapi kula kok warnane mboten cemeng ngaten niku nggih. Nah, itu tergantung masing-masing sapi. Ya, tergantung jenis sapi. Tapi yang hidung yang kering dan demam nih, ini contoh nih, tidak ada lendirnya, ya, tidak berlendir, tidak ada apa cairannya ngaten. Bukan berarti yang basah ini dia meler pilek ngaten nggih. Ya. Jadi lendirnya ini dalam kondisi normal, tidak berbusa. Kalau berbusa banyak ada risiko dia sakit. Sariawan. Nah ini moncongnya yang ciri-ciri yang sakit yaitu moncongnya berkerak karena kering. Kata sariawan ingkang jenengan ngendikan. Yang selanjutnya ini adalah contoh gambar sapi yang kurus dan tampak kurang gizi. Dan ini nek jagal tukang sembelih itu juru sembelih ajeng belih pun boten tega. Yuk sapi alit kok di Nah, selanjutnya mata tidak jernih. Ini salah satu syarat salah satu contoh hewan dikatakan sakit. Terus nek sembelih pripun Mas? Pripun Bu kalau kemarin Bu? Kalau dia sakitnya fatal, maka kurbannya batal. Selanjutnya cukup umur. Lenandake cukup umur pripun Bu? Kalau di peternakan-peternakan yang besar itu biasanya sudah diberi tanggal lahir, sudah diberi tanda-tanda vaksinnya. Tapi nek dereng, nah, nek misalkan jenengan mudutnya yang di tombol iki Mbak tenggih sirik kula biasanya ngingah sapi 3 atau sekawan dan seterusnya. Niku pripun ngecek Pak? Bawa biasanya pun. Pripun Pak? Poel. Poel niku napa? Ibu pirsa poel Bu? Wonten ingkang pirsa wonten sing mboten. Nah niki poel Bu. Nah, poel niku gigi susunya sudah pernah lepas dan sudah muncul gigi tetap. Gigi tetap cirinya ngaten iki. Dia lebih besar daripada gigi yang lain. Wonten mboten sapi nama mendo sing dipoelkan secara dini, dipotol ngaten. Wonten. Ada. Ya, dan biasanya di situ di bagian gusinya masih ada luka. Nah, masih nampak ada lukanya. Okay. Ya, ini gigi susu. Kalau gigi susu sama ya. Nah, ini contoh gigi susu. Ini gigi yang poel. Jadi dia lebih besar. Okay. Lanjut, perbedaan hewan sehat dan hewan sakit. Kalau hewan sehat tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Hewan sehat itu aktif bergerak, bergairah, mata bersinar bersih. Jadi sudah ada gambar-gambarnya. Sekilas saja saya sampaikan terkait buku saku ini. Nah, gambaran hewan yang tidak sehat. Tadi secara visual dari luar sudah kelihatan. Nah, kalau ini setelah ya ini visual lagi. TB pada hewan.
Jadi tuberkulosis itu tidak hanya menyerang manusia. Saat ini segencar-gencarnya pemerintah itu ngecek ini tuberkulosis. Menawi jenengan watok, sing watok kalih minggu, ya, mboten mantun-mantun, atau sering batuk berulang, entah itu berdahak atau tidak berdahak, maka disarankan untuk cek TB ini. Ya. Dan itu juga menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Jadi penyebabnya adalah karena bakteri. Tanda pada hewan yang terinfeksi sudah lama gitu, dia sangat kurus nih, demam, kadang lemah, kurang nafsu makan, ya sering tidak spesifik, batuk dan kelenjar getah bening membesar. Mas terus batuk pripun? Anjirnya mang cek ya mbak. Lewat batuk pripun sapi niku, mendro niku pripun. Nggih. Nah ini penyebab bakteri, salah satu penyebab bakteri TB ini tadi, tuberkulosis, itu dia tidak hanya menyerang saluran nafas. Kadang ada TB yang ekstra paru, jadi dia di luar paru-paru. Ada di kelenjar getah bening, ada yang nih sampai muncul ngeten iki, atau sampai ada yang di tulang, menginfeksi tulang atau menginfeksi otak. Terusipun bakteri ini nakal sangat ngaten. Oke, lanjut. Nah ini yang terdapat kemarin di Gunung Kidul. Ya, dan antraks pada ruminansia meninggal secara mendadak, penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Manusia bisa menularkan ke hewan, hewan bisa menularkan ke manusia. Contoh ciri-cirinya nopo nih? Ya kemarin yang sudah banyak muncul di Gunung Kidul tadi. Ya, cepat menular ke manusia, contohnya yang tadi muncul spora-spora, bintik-bintik hitam, spot-spot hitam. Yang itu ternyata isinya Bu, spora dari bakteri anthrax ini, Bacillus anthracis. Okay. Terus niki sing viral tahun 2020-an, penyakit kuku dan mulut atau PMK pada sapi. Contohnya pripun, biasa nih nek pun anu niki ini terus kukunya patah nih. Ketinggalan mboten? Mboten. Nah niki, ini kukunya sampai patah ini. Lepas nggih. Kuku dan mulut. Jadi mulutnya berbusanya tapi banyak. Terus kados napa nggih? Nun sewu, kalau segawan niku besok kromone anu nggih. Niku segawan niku kalau misalkan dia memiliki liur banyak, itu kemungkinan seperti itu, dan dia berbusa kalau sapi yang terkena PMK. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya virus aftovirus dapat membuat hewan tidak layak potong. Ini awalnya ngeten iki kados napa sawangan kuku kan, tapi lama-lama dia ternyata menyebar dan bisa menyebabkan kukunya patah dan bisa menyebabkan hewan tidak layak potong tadi, termasuk yang sakit. Maka tahun 2020-an, 2020 sampai 2023 kemarin, ini banyak banyak kasus katanya. Tanda hewan yang terinfeksi, banyak air liur keluar karena luka di dalam mulut. Jadi pun ini sariawan, hewannya sariawan dari sekitar hidung. Lanjut, lumpy skin disease atau LSD. Wah ini sanes panu ya Bu ya. Ini seperti cacar kata. Jadi ada bintik-bintik yang banyak seperti itu. Jadi ini jelas dia kalau hewan sudah kena LSD, dia sudah tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Kemarin ada tahun lalu daerah Bantul, saya tidak sebut namanya ya. Speaking di Bantul ya. Oke. Itu oke. Itu ada yang ketika pengiriman aman. Biasanya kan dikirimkan H-1, H-2 nih Pak. H-2 dikirimkan malam hari ketika takbiran itu ternyata muncul ini LSD-nya. Nah, ternyata tidak layak sembelih. Nah, itu jadi memang harus berhati-hati. Risikonya apa? Risikonya monggo. Risikonya dia tidak layak untuk disembelih. Jadi
eh, problem yang akan muncul. Yang pertama tidak sah, yang kedua ya penyakit itu tadi bisa menular ke manusia. Ya. Oke. Ini beberapa penyakit yang non zoonosis. Ngapunten, kula skip aja karena jarang terjadi. Terus caranya bagaimana? Yaitu dengan dicek biasanya ketika hari penyembelihan, dinas peternakan niku sowan. Ini betul Mbak. Biasanya sowan. Ngeceki hewannya, baik itu yang saat itu belum disembelih atau pasca disembelih. Kalau pasca disembelih biasanya yang ditanya ini, kelainan pada jeroan. Ini contoh paru-paru yang kondisinya normal. Kondisi normal, warna kemerahan, ya. Nampak segar nggak niku. Warna rose, pink atau merah muda, segar seperti busa, squishy bila diraba-raba, tidak melekat pada ruang dada saat dikeluarkan. Permukaannya meningkat jika terkena cahaya. Nah, yang sering ditemukan itu nggak nih Pak? Kadang-kadang ada yang mengira warna merah belang segar di paru-paru, dalam paru-paru ini dikira penyakit. Nah, kadang-kadang dikira penyakit, tapi ini ternyata bukan. Ini adalah darah yang terhisap kembali ke paru-paru. Maka ketika penyembelihan tidak dianjurkan hewan kurban itu ditindih. Nah, rian kan biasanya buat timbruk, ayo tindih bareng, tindih bareng-bareng terus dibelek. Nah, itu tidak dianjurkan. Yang penting hewan itu sudah terikat dengan baik. Saat area kaki itu sudah dikunci, ngaten, ada 2 orang minimal yang memegang area kepala karena untuk mendangake leher agar bisa untuk disembelih dengan baik. Nah, tapi ketika hewan tersebut ini ditekan area badannya sehingga darah itu bisa mengalir kembali ke paru-paru. Nah, yang terjadi nggak tadi? Terus niki halal mboten? Tidak masalah. Umum dan normal. Kenapa dikatakan umum? Karena umumnya masyarakat Indonesia masih mau neng boleh mendel terus ditindai. Kadang-kadang terus ditindai. Nah, sing mboten normal itu sing ngaten iki. Paru-parunya berbungkul, dan pun wonten gelembung padat, keras yang warna putih. Ini ada risiko dia kena tuberkulosis. Ya, atau yang ngaten iki Bu. Selaput paru-parunya menebal, warna sing napa? Area luar dan niki lho. Kan paru-paru niku kalih ngaten iki ya. Terus di tengah-tengahnya ada tangkainya. Ini tangkainya. Tangkai-tangkai dan selaput paru-parunya itu menebal, tanda-tanda dia tidak sehat. Nopo mulai nek ngaten iki. Nah, ini contoh sapi yang merokok. Ini contoh sapi yang merokok ngaten iki. Warnanya merah gelap paru-parunya dan seringnya kenyal. Ini atau cemeng ngaten iki. Mungkin begitu. Saat ini mungkin kalau bahas ini. Nah, limpa kondisi normal ini, limpa sapi segar ngaten iki. Ya memang warnanya agak kehitaman. Kalau limpa memang agak kehitaman. Benten kalih paru-paru wae, nggih. Ya, limpa kondisi normal, warna biru gelap keunguan, titik-titik putih dan seperti berserat, ngaten. Seperti lidah tapi lebih tipis dan lunak. Nek lidah itu memang warnanya mirip dengan limpa, tapi dia lebih tebal, lebih kados berotot, ngaten. Nah, ini limpa yang harus diwaspadai nih, Pak. Soalnya biasanya ini sing anu bapak-bapak nih. Ini limpa yang patut diwaspadai. Jadi kalau tepinya tumpul, permukaan limpa tidak keriput, dan cuma halus ngaten. Wekdal dibikak nih, dibelek ngaten halus. Ngaten iki. Itu tanda-tanda kalau ada risiko dia tidak segar. Ini benten ya. Ini halus ke hitaman. Nah, ini yang biasa mudah untuk dilihat niku hati. Hati yang tidak normal. Nah, ini hampir setiap tahun bisa dipastikan ini pasti ada. Nek pentingnya kalau kirangan.
Tapi kalau sependek saya ketika ikut mengurus ini di panitia kurban, mungkin dari 10 ada 1, 2, kalau 3 jarang. Sapi yang hatinya sakit. Ini ada cacing daun. Ya. Ini ciri-ciri yang lain, hati yang sakit akan ada nanahnya, Bu. Nah, ini bidik-bidik nanah nih. Menawi pikantuk hati atau jantung sing ngaten iki pripun, Pak? Lembuan pripun, Bu? Dipakake lele. Ya, nek saged dipendem, nek saged dibakar. Kalau bisa dibakar, dibakar. Nggih, ampun disate, Bu. Di lembakar ten pendeman niku wae. Damel jogan dibakar baru dipendem. Nggih. Khawatir napa mungkin wonten tiyang sing ngeduk meleh. Jadi ini sangat berisiko sekali karena cacing daun ini dia bisa menginfeksi manusia juga. Jadi bisa masuk ke hati manusia. Risikonya apa? Hatinya seperti ini, Bu, Bapak. Bolong-bolongnya ngeten iki. Tinggi saluran cacing. Ini kondisi ginjal yang normal, yang tidak normal ngeten iki. Dan ini sampai ada spot-spot ya, bintik-bintik putih ngeten iki. Atau yang ginjalnya yang pucat. Ada yang terlalu kecil ya, atau yang pucat. Itu juga tanda tidak sehat. Kita lanjut. Ini kondisi jantung yang normal. Hampir semua hewan sapi ya, yang dikorbankan, saya belum pernah mendapati jantung yang kondisinya tidak normal. Ya, jadi sebagian besar penyakit jantung ini jarang ditemui di sapi. Ya, walaupun ada kemungkinan. Gitu. Terus jeruan, nah, untuk jeruan dan seterusnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ibu Bapak, kenapa asuh ini jenengan atau kita semua harus pelajari? Kenapa harus aman, harus sehat, harus utuh, dan harus halal? Karena Ibu Bapak, kita harus tahu bahwa daging segar adalah makanan yang mudah rusak. Jenengan, ibu-ibu biasanya pun ajeng damel tongseng ngaten jam 8 pun ngedalke daging, jam 11 kesupen napa ditinggal arisan misal pertemuan RT ya pun ngedalke daging pun ditowing pun didemke ngaten. Nah, ditinggal arisan balik meleh jebul jam 11 pun lewat pinten jam, Bu? 2 jam. Yang terjadi berapa? Ya, ada kemungkinan dia cepat rusak. Kenapa daging ini cepat rusak? Nanti kita akan bahas di belakang. Daging ini juga menjadi pangan yang berpotensi berbahaya. Karena tadi dia bisa menjadi sarana untuk menyebarkan penyakit zoonosis. Tetapi, Bu Bapak, daging ini adalah panganan yang bergizi sumber protein. Sumber protein paling baik itu ada di telur, Bapak Ibu. Telur Ibu, telur apa Mas? Telur ayam kampung sae, telur ayam lelur sae, telur bebek sae, telur ikan sae, dogemak sae. Semua jenis telur protein terbaik. Yang kedua dari golongan ikan-ikan laut. Yang kedua dari ikan laut. Yang ketiga dari daging merah, hewan berkaki 4, kambing, sapi, unta, dan seterusnya. Yang kelima, 4, ikan air tawar, lele, ikan gabus, ikan grameh, dan seterusnya. Yang kelima baru ayam. Nah, masalahnya ayam ini lebih banyak mudah didapat daripada yang 4 yang lain. Biasanya nek ten griya ngingu ayam, nek pun ngendok disade, ayamnya didol meleh terus dare napa Bu niku. Oke.
Jadi tadi ada 5 tingkatan ya untuk protein hewani. Paling baik adalah telur. Daging segar ini, daging merah, dia di peringkat ketiga. Selanjutnya dia memiliki lingkungan atau pH aktivitas air yang sangat disukai oleh kuman. Maka daging itu tidak boleh berlama-lama dianggurke. Nek dianggurke kedangon, biasanya cepat mampu. Oke. Lalu menjadi media membawa penyakit tadi sudah. Lanjut, nah ini kerusakan daging utamanya disebabkan oleh mikroorganisme patogen yaitu kuman yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia atau konsumen. Mikroorganisme pembusuk yaitu kuman yang dapat menyebabkan pembusukan pada daging dan menurunkan mutu dari daging. Di sini kami akan sampaikan sedikit tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Permentan PD .410/9/2014. Niki spesifik juga menyampaikan terkait dengan distribusi daging kurban secara teknis dan syariat. Pasal 3 tidak usah. Nah, tips tadi sudah saya sampaikan. Ini pemeriksaan antemortem sebelum hewan disembelih ini biasanya dicek oleh rekan-rekan dari kedokteran hewan atau dari dinas pertanian. Nah, ciri-ciri hewan tadi sudah, ini contohnya. Nah, ini setelah hewan disembelih pasca mati atau pemeriksaan setelah pemotongan adalah pemeriksaan kesehatan pada organ dan karkas pada proses pemotongan hewan. Nah, ini penanganan daging. Ibu bapak, tempat penanganan daging itu disampaikan dalam pasal 17 harus terpisah dari tempat penyembelihan. Kenapa? Kemarin pasti sudah dibahas di fikih kurban. Jenengan nek nyembelih sapi sing ajeng disembelih niku mirsani koncone sing pun gletak mboten sudah dikurbankan, sudah disembelih, tegel napa mboten. Nah, itu yang mengakibatkan sapi itu tidak tenang. Nah, jadi sapi jadi stres. Kambing juga seperti itu. Dan itu terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi tempat penyembelihan, tempat penanganan jeroan, dan tempat penanganan limbah. Ini adalah 3 hal yang harus dibedakan. Didesain dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya. Ini kalau bisa. Soalnya jarang-jarang ini bisa dilakukan karena biasanya ketika ibadah kurban di tempat terbuka. Kecuali ketika awal pandemi yang direkomendasikan untuk dilakukan di tempat tertutup di RPK. Yang ketiga, dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengkontaminasi dan mudah dibersihkan. Biasanya dilemein apa Pak? Terpal atau plastik. Nah, itu sudah bagus untuk mengurangi kontaminasi kontak dengan tanah atau bakteri-bakteri yang pengganggu lainnya. Yang keempat, dilengkapi dengan peralatan untuk mencacah dan pengemasan daging. Ini saya rasa tentiki sampun sudah ada. Memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun. Air bersih saya yakin ada. Sabunnya kadang-kadang ada. Wonten mboten Bu biasanya Bu? Wonten, nggih. Alhamdulillah wonten. Nah, ini tempat penanganan karkas. Jadi mungkin pemotongan lenggeh nyacah-nyacah niku kedah tidak dibarengkan dengan distribusi pengepakan. Kenapa seperti itu? Agar alurnya tidak bolak-balik. Kalau bolak-balik risikonya apa Bu? Risikonya kontak dengan yang datang yang baru, daging yang akan diolah baru. Jadi ajeng dicacahin ini kok biasanya kan setelah baru disembelih, dikuliti, setelah dikuliti dicacah ya Pak, diirisi, iris kasar dulu. Sebelum diiris halus. Pengirisan kasar dengan pengirisan halus sebisa mungkin beda tempat. Nah, nanti kita tunjukkan beberapa, ini salah satu contoh ya. Jadi biasanya dibuat huruf L atau menyesuaikan lokasi masing-masing.
Ini salah satu contoh untuk pengulitan ya, atau prosesi pemotongan karkas. Mungkin 11 menit. Ini juga sama, jadi tempat pemotongan kasar ya, harus dibedakan dengan yang pemotongan kecil-kecil. Lalu pasal 18, tempat penanganan jeroan ini terpisah dari tempat penyembelihan. Nah, ini katusipun sampun nggih. Nek niki biasanya pun terbudi, Pak. Penanganan jeroan. Dikali. Nggih. Mungkin sing nemu gen kula ya. Kula saking Bantul. Ya. Toyane kan miline ngidul gitu. Sing nemu gen kula nggih. Nggih, dilengkapi peralatan untuk posterum. Jadi biasanya setelah dibersihkan langsung dinapake, Pak. Di godok. Nah, ini salah satu contoh, dia tidak langsung dialirkan di sungai, dia ada rekomendasi bahwa kotoran-kotoran yang ada itu digunakan sebagai pupuk. Biasanya jadi lem buang buatan ten kali, naik ten sabit di sawah. Nah, ini jadi setelah prosesi pembersihan, dia ini di sampingnya ini ada foto direbus, ya. Rebusan setelah pembersihan jeroan. Kita lanjut. Bagian kedua, penanganan pokok produk hewan kurban. Posterum dilakukan oleh, nah ini yang tadi saya sampaikan. Mungkin akan ada datang dari teman-teman dinas peternakan yang hadir untuk mengecek. Yang biasanya ngecek betul, Pak. Ya, biasanya wawancara ya, Pak. Sing dibelih pinten, wonten cacingnya mboten, saya mau mboten dan seterusnya. Nah, ini contoh nek kan fotonya ra diblur nggih. Niki yang nampak. Ini cacing daun tadi. Waduh, Mas, sekarang dar seneng ya, ngapunten nggih. Ini memang karena yang halal dan yang toyib itu seperti apa, ini yang tidak toyib ini ngeten iki. Nah, ngapunten. Nate nggih menangi ngeten iki nggih. Oke, nate. Karena hampir setiap lokasi ada. Penanganan karkas dan daging harus dilakukan dalam ruangan. Nah, ini sing napa? Jarang atau kadang tidak dilakukan. Karena nanti kalau di masjid di dalam ruangan terus pripun Mas mungkin klosonya dan seterusnya. Ya. Yang penting kita meminimalisir dia kontak dengan kotoran. Nah, kotoran apa? Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Jeroan harus ditangani terpisah dari daging. Nanti pun dicampur baik ketika pengolahan maupun ketika distribusi. Semakin dekat antara daging dengan jeroan, kontak semakin lama, maka sing kalah pundi Bu? Dagingnya apa jeroannya Bu? Daging. Karena jeroan itu adalah sumber dari banyak mikroorganisme, banyak bakteri. Petugas yang menangani daging harus menjaga kebersihan tangan dan seterusnya. Alat juga petugasnya. Ini contoh pengolahan karkas. Ini tadi yang jeroan tadi. Nah, kita masuk di sini. 47. Wah, ngentek-ngentek buat gedang. Kami dari Kulon Sewu, saya dari cabang Bantul Ibu. Kami sekian tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kami sudah hampir 20-an tahun ketika korban itu juga menyisihkan untuk beberapa saudara kita yang ada di Gunung Kidul. Ternyata Bu, ten Gunung Kidul itu telas dibagi. Sak kulit-kulite. Sak tengkil-tengkile napa? Teklike. Sampai kulitnya itu Bu, satu kakak itu ya dikasih satu irisan. Sak iris sak dagingnya tadi ya. Sak daging, sak iris. Nah, tinggi nopo? Kirangan. Ini dimasak ya Mbak. Nek kerasa nyuwun tetangganya misalkan. Kalau misalkan tidak mau, dia akan memberikan ke tetangganya. Ingatan iki nggih, bentuknya memang sami. Nek mboten ngangge godhong gedang, godhong pisang, godhong jati, nek mboten ngangge besek ngeten iki. Nah, ini Gunung Kidul banget nih.
Dan itu lebih baik untuk mencegah kontaminasi. Benten kalih tiang Bantul niku, Bu. Tiang Bantul niku kangge kresek. Sing boten angsal niku ngangge kresek berwarna. Terus niki napa, Mas? Ini berwarna bening. Berwarna bening masih boleh. Putih masih boleh. Karena kresek yang berwarna selain putih atau bening biasanya dia hasil recycle, pembuatan ulang. Yuk Bapak, kenapa pertumbuhan atau perkembangan tidak dianjurkan daging itu disimpan terlalu lama di suhu normal? Karena pertumbuhan dan perkembangan kuman itu akan melambat jika didinginkan. Nek asrep itu pergerakan kuman akan terhambat. Makanan yang mudah busuk maka disimpan dalam suhu dingin. Ya, kuman penyebab sakit tidak menyebabkan perubahan makanan terlihat pada daging. Jadi kontaminasi bakteri itu akan muncul setiap saat, tapi belum tentu dagingnya jadi bau. Nah, belum tentu terus dagingnya menjadi bau. Terus waktu yang diberikan berapa? Kurang lebih 4 jam. Rekomendasi 4 jam di suhu ruang itu sudah maksimal. Nanti kita lanjut lagi. Nah, antara 4 derajat sampai 60 derajat ini adalah danger zone temperature. Kenapa disampaikan danger zone? Karena di suhu ini bakteri akan dengan bebas dia bereproduksi, membelah diri. Nonton nggih? Di atas ini pripun? Ya, untuk penyimpanan makanan suhu tinggi bisa. Tapi kalau di atas 74%, mikroorganisme patogen ini dia akan mati. Tapi di suhu tinggi juga, protein-protein yang ada dalam daging dia akan rusak. Nah, risikonya ada 2. Lanjut, nah ini Bu, perkembangan jumlah kuman 1 sel menjadi 2 sel itu dalam 15 menit. Jadi dikuadratkan. Kalau dalam 15 menit berubah menjadi 2 sel. 15 menit lagi 2 sel menjadi 4 sel. Dan seterusnya. Jadi selama jam 7, nah biasanya ini mulai jam 8, jam 8 sampai jam 1 misal, itu sudah menjadi lebih dari 1 juta sel mikroorganisme secara teorinya tertentu. Kalau ada mikroorganisme yang masuk, pramila pripun, kita harus sering-sering membasuh tangan. Ampun ngantos dengan bareng ngurusi jeroan, terus ngurusi daging. Nah, ampun ngantos dengan berbeleh, gitu, barang kali getih, gitu. Napa jagale niku terus derek ngiris-ngiris ini dereng cuci tangan. Nah, jadi kebersihan diri, kebersihan tangan itu sangat diutamakan. Kita masuk ke bagian 3 menit yang tidak boleh dilakukan. Nah, niki. Nah, niki. Nah, niki sanes foto niki lho nggih. Nah, bapaknya manggut-manggut wah iya nggih. Nah, nggih. Oh, jangan tahu lah nggih. Ten Bantul niku nggih santen sing enten iki, Bu. Riko nggih, sering-sering nggih. Nah, ini masih di tindih. Dan kesalahan yang kedua ada di sini. Leher dari sapi itu diusahakan banyak mboten nunduk. Nek nunduk mesake sing beleh penate beleh, Pak. Sing biasanya beleh sinten? Pak Januri. Oh, oke. Pripun Pak nek sapi ini nunduk ngeten iki, Pak? Risiko cedera pada orang penyembelih. Nah, ini nek ngeten iki sing disalahke niki lho, Bu. Sing disalahke niki. Nah, tugasnya niki ngujengi kepala sapi ya niki. Sing baju oranye niki. Nah, ini kudune ndangake. Nek mboten purun kecipratan getih, ya ampun ten riki, jenengan mirsani mawon. Nah, ngeten niku. Soalnya nek ten riki memang
disiapkan untuk membantu prosesi penyembelihan. Yang selanjutnya nih, kenapa nih? Ini pijat daging nopo-nopo kan? Jadi lakukan bahan makanan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, disembelih dengan baik, diolah juga dengan yang baik. Nah niki ten bantul dikon sing kata. Nah, terus saya ngangge sendal niki, wah saking higienisnya ngangge sepatu. Kamu ngirisi daging alat itu ngangge sepatu niku nopo? Nah, gitu. Nah niki sing sok terus parah masih kadang-kadang lupa. Napa niki, Pak? Kotorannya masih. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada kotorannya yang keluar terus dinampak Ibu, harus segera dievakuasi, kotorannya dibuang. Nah ini kantor 3 saya mulai. Oke. Selanjutnya nih, napa masalahnya terjadi? Kresek hitam. Selanjutnya ada gambar yang tidak saya tunjukkan, yaitu ketika prosesi penanganan daging, jangan pernah merokok di area pengurusan daging. Mergi napa Bapak-bapak? Karena daging tadi dia cepat rusak. Jenengan cobi mawon, jenengan jejerke daging sing setunggal jenengan kebuli gitu. Ngangge rokok, setunggale mboten. Jenengan tenggo setengah jam sing jenengan kebuli wong mambu napa mboten. Cobi jenengan cek. Ngaten nggih. Terusipun nek ajeng waduh, nek orang ngerokok ya anu Mas nggih sakderenge mbeleh ngerokok riyen nek pun rampung ngalih riyen ngerokok riyen. Nek pun rampung ning mbeleh to Pak. Mungkin sok mbeleh setunggal kedaing mbeleh sekawan ngaten dengan pun majar selak ngerokok. Nah niku ampun. Jadi selesaikan tugas dulu, kalau tugas selesai jenengan ajeng ngerokok, monggo ngerokok nanging ampun celak-celak daging. Itu juga termasuk masukan untuk Dewan Kemakmuran Masjid nih, takmir kalau menyediakan rokok mohon disampaikan, ya, diberikan pengertian, gitu. Karena daging ini akan dinikmati bersama. Pesan kula ngaten nggih Pak nggih, sebagai tenaga kesehatan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sehat bukanlah jaminan selamanya kita sehat. Nek sehat niku nek dong sakit bareng ya Pak nggih. Sodong gerak. Sedangkan sakit adalah dampak dari kebiasaan kita yang di masa lalu. Yang sing tensine inggil, sing gendise inggil, niku mesti sakderenge nate ngunjuk lagi-lagi sing kathah. Ngunjuk dahar sing asin-asin sing kathah. Jadi pun ada dampak dari masa lalu. Lan pesen saking Umar bin Khattab, wonten salah satu dari athar, bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah dahulu perutmu. Ngopo kok diken memusuhi perut? Karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Banyak orang korupsi karena masalah perut. Adanya orang sakit penyakit-penyakit karena masalah perut. Alhamdulillah Ibu Bapak, sebagai penutup, baiklah kita tutup kajian pada maghrib ini dengan lafal hamdalah dan lafal tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin yang sedikit semoga bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.